Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi bersama dengan Pak Rizal. Kali ini dalam pelajaran PAI 6. Kita mau ngapain sekarang? Tentu saja belajar ya. Masa kita rebahan? Karena belajar lebih besar daripada rebahan. Baik anak-anakku, sekarang kita akan bahas soal melanjutkan surat Al-Kafirun. Minggu lalu anak-anak sudah menyimak surat Al-Kafirun ya, baik dari segi cara bacanya maupun terjemahannya. Betul? Anak-anak sekarang sudah hafal Al-Kafirun? Sudah hafal terjemah surat Al-Kafirun? Sudah juga. Bagus, alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke dalam segmen terakhir. Segmen sudah kayak acara di TV ya. Segmen terakhir yaitu soal taudhihus surah. Al-Kafirun ini bicara soal apa sih? Gitu ya. Mengapa kita belajar ini? Satu, tujuannya supaya kita menangkap pesan-pesan toleransi dalam surat Al-Kafirun. Lalu yang kedua, kita bisa yakin terhadap keimanan kita dan keislaman kita. Baik, mari kita mulai. Ikuti terus video ini sampai akhir. Anak-anak, Al-Kafirun itu termasuk surat apa? Makkiyah. Betul. Makkiyah itu apa sih? Makkiyah itu surat-surat yang turun sebelum hijrah. Sebelum hijrah itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Kalau dalam urutannya dia berada di urutan ke 109 ya, kalau tidak salah, nanti dicek lagi ya, ke 109. Mengapa surat Al-Kafirun itu turun? Anak-anak kalau menyelami, kalau merinci makna-makna dalam surat Al-Kafirun, anak-anak akan pasti tahu. Karena surat Al-Kafirun itu isinya adalah saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah, bagimu agamamu, bagiku juga agamaku. Itu kata kuncinya. Karena dulu saat Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, beberapa orang dari kafir Quraisy itu negosiasi. Negosiasi apa negosiasi sih? Pokoknya berunding lah, mengajak berunding. Ketika berunding, mereka menawarkan kesepakatan. Apa itu? Wahai Muhammad, begini saja kita bagi tugas, bukan bagi tugas, kita berbagi ibadah. Satu minggu kita semua menyembah Allah, kita sholat. Satu minggu kemudian kita menyembah berhala. Jadi kita bergantian. Nah, itu yang mau dirundingkan oleh kaum kafir. Nabi Muhammad kira-kira jawabannya seperti apa? Tentu saja menolak. Maka turunlah surat ini. Itu disebut dengan asbabun nuzul, atau sebab diturunkannya suatu ayat atau surat. Sebabnya itu lalu muncullah surat Al-Kafirun yang intinya, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir itu. Katakan apa yang mau dikatakan? Itu tadi, bahwa aku ya menyembah Tuhanku. Kamu kalau mau menyembah Tuhanmu ya monggo, tidak akan aku usik-usik. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku jangan disuruh menyembah Tuhanmu, kamu juga tidak tak suruh untuk, tak paksa maksudnya, tak paksa untuk menyembah agamaku. Nah, kira-kira begitu. Itu asbabun nuzulnya. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Anak-anak sudah hafal, dibaca ya, dibaca kalau dalam sholat maghrib biasanya itu di rakaat pertama baca surat Al-Kafirun. Yaitu mengenai taudhihus suwar. Oke? Sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Segmen lagi, yaitu mengenai pesan-pesan dalam surat tersebut. Siap mendengarkan ya? Baiklah, pesan yang ada dalam surat Al-Kafirun. 1. Bahwa kita harus memegang teguh akidah. Kita harus memegang teguh keimanan kita. Tidak boleh kita berjual-belikan. Harus iman, betul. Yang kedua, meskipun kita beriman kepada Allah, kita meluk Islam, tapi hubungan baik dengan umat agama lain juga harus dijaga. Maka itulah pesan dari lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, merawat toleransi ini akhir-akhir ini perlu ya, sebab kita sebagai anak bangsa, sebagai anak-anak, sebagai umat Islam, kita harus menjaga kerukunan. Kerukunan itu ada
dua jenis ya, kerukunan sesama umat Islam, kita harus rukun, dan dengan umat agama lain kita juga harus rukun. Kira-kira seperti itu anak-anakku semua. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, adakah yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya Pak, bagaimana hukumnya kalau kita diajak untuk merayakan hari raya umat lain Pak? Itu aja pertanyaannya. Oke, cukup ya? Saya jawab. Jadi, kalau ada yang mengajak kita untuk ada yang mengajak kita untuk merayakan hari besar agamanya, itu dalam batas-batas tertentu kita tidak boleh dan ada yang boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita ikut-ikutan misalnya ya masuk ke cara ibadahnya, masuk ke ya cara menyembahnya, itu tidak boleh. Tapi kalau sekadar kita turut bersukacita ya, kita bertali asih, bertali rasa, kita tidak menutup diri, tentu saja boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Begitu ya. Oke. Ada pertanyaan kedua? Ya, cukup itu ya, satu saja pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Pak Rizal jawab dalam segmen murid bertanya, guru menjawab. Sekian dulu ya sesi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.